Hey guys, it's Ray and kok pakai baju ini? Sorry guys, salah kostum sebentar. Nah, ini baru benar. Oke, kita mulai dari awal ya. Hai guys, it's Reynald and welcome back to Renko. Oke, pada kali ini kita akan membahas soal pelanggaran hak cipta. Namun, sebelum lebih lanjut lagi, silakan tonton video berikut ini. Cipta ini merupakan hasil karya intelektual yang berkaitan atau berhubungan dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti musik, film, buku, kemudian alat peragam pendidikan, software. Ini yang berhubungan dengan cipta. Jadi kalau hak cipta itu perlindungannya bersifat otomatis. Jadi ketika saya punya ide, kemudian saya tuangkan ide saya dalam bentuk yang konkret atau wujud yang nyata, maka sudah dilindungi ciptaan saya. Contohnya gini, kalau saya punya ide mau bikin buku, kemudian saya ketik di laptop, kemudian setelah saya selesai menuangkan ide-ide saya dalam bentuk tulisan tadi, kemudian saya cetak dan saya upload di blog saya, maka secara otomatis sudah dilindungi dan sudah diketahui bahwa itu adalah sudah lahir ciptaan saya. Jadi tanpa mensyaratkan pendaftaran pun ciptaan sudah dilindungi. Dengan adanya pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini akan memudahkan orang untuk melakukan pendokumentasian. Jadi artinya saya mencatatkan ke negara bahwa saya pernah membuat sebuah buku pada saat kapan. Artinya pencatatan ciptaan bukan melahirkan hak seseorang, tapi mencatat hak yang sudah pernah ada. Artinya ketika saya mencatatkan ciptaan, selalu akan ditanya kapan buku itu pertama kali dipublikasikan atau kapan pertama kali dipublikasikan di wilayah Indonesia. Jadi saya harus mencantumkan kapan ciptaan saya diwujudkan. Kaitan dengan hak eksklusif pada satu ciptaan, maka dia akan terdapat dua hak yang melekat pada satu ciptaan. Pertama adalah hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada ciptaan yang bersifat abadi. Kaitannya adalah terkait dengan nama pencipta dan isi ciptaan. Hak ekonomi adalah hak yang melekat pada satu ciptaan terkait dengan pemanfaatan satu ciptaan. Antara lain adalah hak untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, pengomunikasian kepada publik. Sehingga kalau suatu ciptaan akan dialihkan haknya kepada pihak lain, maka yang dialihkan adalah hak ekonominya. Kalau seseorang menyanyikan lagu orang lain, tentunya di sini kalau bukan untuk kepentingan komersial boleh saja, karena Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa yang kewajiban untuk melakukan atau penggunaan lagu untuk kepentingan komersial itu harus minta izin kepada penciptanya, dan tentunya di sini harus ada komitmen bahwa dia harus memberikan kompensasi. Kompensasi tadi apakah berupa membayar royalti ataukah ada kesepakatan lain antara pencipta dengan orang yang menyanyikan lagu. Nah, video tadi merupakan video penjelasan singkat tentang hak cipta. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang hak cipta seperti syaratnya, berapa biayanya, cara mendaftarnya, kalian bisa mengunjungi laman website di sini. Oke, baik, mari kita lanjut ke kasus pelanggaran hak cipta, khususnya di bidang fotografi. Check it out. Pada Oktober 2021, seorang influencer bernama lengkap Karin Novilda atau yang lebih akrab dikenal Aukarin telah melakukan pelanggaran hak cipta
Ia mencuri karya seniman asal Amerika Serikat bernama Haley Batman. Awalnya ia mendownload sebuah gambar ilustrasi dari laman web penyedia foto bernama Pinterest. Namun, dirinya tidak mengetahui bahwa foto tersebut memiliki sebuah hak cipta, lantaran tidak ada nama autor atau hak ciptanya. Lalu dia mengedit foto tersebut dan mengunggah hasil editannya di laman Instagram pribadinya. Setelah mengetahui bahwa karyanya digunakan oleh orang lain tanpa seizin darinya, Haley pun menulis sebuah tweet di akun Twitter pribadinya. @aukarin mengedit dan memposting karya seni saya di Instagramnya, lalu dibagikan ke 5,7 juta pengikutnya. Tidak pernah meminta izin atau memberi kredit kepada saya. Saya telah memintanya untuk menghapusnya, namun tidak ada respon, katanya. Setelah mengetahui hal tersebut, Aukarin memberikan permohonan maaf di Twitter dan menghapus unggahan tersebut dari Instagram miliknya. Juli 2019, Sunny Dayet tengah menjadi perbincangan hangat netizen karena sebuah akun Instagram @sunnyisliar2 membongkar sifat aslinya. Bermula dari Sunny dan Chris yang bekerja sama dengan tim Chris di Tokyo Creative. Mereka meminta untuk dibuatkan animasi untuk YouTube Sunny dalam rangka kampanye edisi Sunny July pada Juli 2019. Namun sampai kampanye itu selesai, Sunny tetap menggunakan hasil karya Natasha tanpa mencantumkan siapa editor animasi tersebut. Natasha juga mengungkapkan bahwa Sunny tidak mencantumkan nama Natasha di kolom deskripsi YouTube-nya. Bahkan Sunny menghapus foto di Instagramnya yang menandai Natasha. Natasha juga sempat terlibat konflik karena Sunny dan sang suami Chris Okano meminta harga teman untuk karya animasinya. Chris merasa harga yang ditawarkan oleh Natasha juga tidak masuk akal. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021, Sunny membuat sebuah video klarifikasi dan permintaan maaf di channel YouTube-nya. Namun Natasha merasa kecewa atas video permintaan maaf Sunny karena ia menganggap bahwa Sunny dan Chris tidak membahas mengenai karyanya. Selasa 18 Agustus 2020, sidang kasus dugaan pelanggaran hak cipta terkait penggunaan potret wajah Nyonya Menir digelar Pengadilan Niaga Semarang. Kasus tersebut berawal dari penggunaan potret wajah Lau Pingyu atau dikenal dengan Nyonya Menir dalam kemasan produk minyak telon milik PT Bumi Empon Mustika. Lau Pingyu sendiri merupakan eyang kandung Charles Sairang yang merupakan pendiri pabrik jamu Nyonya Menir sejak tahun 1919. PT Bumi Empon Mustika diketahui telah membeli 72 merek dagang Nyonya Menir melalui proses hukum yang sah setelah dinyatakan pilot pada 2017. Tak menemui titik terang, akhirnya Charles Sairang membawanya ke ranah hukum. Suyud mengatakan potret dan merek dagang merupakan dua hal berbeda yang itu sudah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Terkait foto Nyonya Menir, kuasa hukum PT Bumi Empon Mustika mengatakan bahwa Charles baru mendaftarkan hak cipta potret Nyonya Menir pada tahun 2019. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang fotografi. Ternyata masih cukup banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi di sekitar kita. Dari beberapa contoh tadi, kebanyakan mereka yang melanggar kurang paham mengenai hak cipta. Oke, sekarang saya akan sedikit membedah pelanggaran apa saja yang terjadi dari beberapa contoh kasus tadi. Check it out. Untuk kasus yang pertama, yaitu kasusnya Aukarin. Dia mendownload gambar dari laman penyedia foto bernama Pinterest, lalu mengedit gambar tersebut dan menguploadnya di sosial media Instagram miliknya tanpa copyright tentunya. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 1 tentang hak moral. Kasus yang kedua yaitu kasusnya Sunny Dayet. Dia melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan menggunakan karya orang lain secara komersil tanpa copyright tentunya. Nah, perbuatan melanggar perjanjian ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan menggambarkan bahwa diri kita tidak bisa menjadi pribadi yang amanah karena telah melanggar janji yang telah kita sepakati sebelumnya. Untuk pelanggaran hak cipta sendiri,
Suni Dahe melanggar pasal 9 ayat 1 huruf A, B, E, dan G. Dan untuk sanksinya sendiri terdapat di pasal 113 ayat 1 yang berbunyi penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Itulah beberapa contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang fotografi. Semoga kalian yang menonton video ini menjadi lebih paham mengenai hak cipta. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi mengenai hak cipta. See you next year and bye-bye.